Saya hamba Allah mau bertanya. Saya melihat ada di sosial media ada poster yang katanya madhab Syafi'i itu tidak tahlilan, tidak yasinan, tidak maulidan, tidak membangun kuburan, tidak mencukur jenggot, tidak zikir jamaah, tidak baca Quran di kuburan, pahalanya tidak sampai ke mayit, dan mengharamkan musik. Terus di bawahnya ada kata-kata begini, Buya. Kalau ada orang yang benar-benar menjalankan seperti madhab Syafi'i itu, kamu musuhi. Lalu madhab Syafi'i mana yang kami ikuti? Mohon penjelasannya, Buya, saya jadi bingung. Kami ingatkan kepada semua juru damai, pencari kebenaran, tolong dicatat, cari webnya orang itu, channelnya orang itu, dia adalah pengadu domba perusak umat. Tolong dicatat, apa maksudnya dengan itu semuanya? Dia ingin mengadu umat Nabi Muhammad. Dia tidak faham tentang bagaimana bermadhab itu Imam Syafi'i. Bermadhab Imam Syafi'i bukan serta-merta kita ngikuti pendapat omongan Imam Syafi'i, sebab Imam Nawawi, tarjihnya Imam Nawawi ada yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Nawawi berbeda dengan Imam Rafi'i yang sebelumnya. Ibnu Hajar berbeda dengan sahabatnya Imam Romli dan seterusnya. Mereka belum mengerti tentang bagaimana bermadhab. Kemudian yang disebutkan tadi adalah masalah khilaf yang kita juga menulis satu buku, kita jelaskan. Dan masalah khilaf dan ulama memahami itu adalah masalah yang tidak boleh kita saling mencaci. Tapi dia mengajari memusuhi, maka ini adalah orang yang paling jahatnya manusia dia itu. Maksudnya suruh memusuhi orang yang tahlilan, suruh memusuhi orang yang apa tadi? Masya Allah, innalillah. Tolong dicari channelnya, ini orang merusak persatuan bangsa ini. Bukan persatuan bangsa, persatuan umat Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak tahu yang bertanya, Anda tanya kepada ahlinya yang ngerti. Saya tidak ahli amat, tapi kami bisa menjelaskan satu-satu. Ada satu buku yang kami tulis tentang indahnya memahami perbedaan ulama. Ada kami jelaskan di situ. Biar kita itu nggak berantem bermusuhan, tapi ini mengajari memusuhi. Innalillah. Catat itu channel, cari itu channel dan langsung coret. Ini adalah pengadu domba, ini paling bahayanya channel. Dan kami yakin channel ini akan dimarahi orang-orang yang seakidah dengan dia juga. Karena itu provokator itu. Bahaya sekali channel semacam itu. Tidak tahu di apa tadi di channel atau di apa, saya tidak tahu. Spanduk atau mana, itu adalah pengadu domba. Cari orangnya, dia pengadu domba, dia perusak umat. Urusan tahlil, urusan cukur jenggot, urusan apa tadi semuanya yang lain-lain itu ada dijelaskan para ulama. Kalau Anda tidak mengatakan tidak tahlilan, ya jangan tahlilan, tapi tidak perlu membuat permusuhan dengan yang tahlilan. Tapi dia mengajari bermusuhan, musuhi. Allah, innalillah. Hei juru damai, berperanlah kepada juru damai yang sesungguhnya. Orang-orang semacam itu bahaya ini. Innalillah, Masya Allah. Kenapa? Kita perlu berdampingan. Orang yang tahlilan dan yang tidak tahlilan sudah berdampingan. Ini kan masalah diskusi ilmiah. Dan semua ada hujah-hujah yang tahlilan hujah. Kita hadirkan hujah-hujah dalam buku itu. Tapi kenapa masih ada orang semacam ini? Subhanallah. Kita ini sudah capek diobok-obok oleh orang, oleh musuh-musuh Islam. Nah, ini kok malah mengadu, suruh memusuhi. Innalillah. Tolong catat nih, siapa itu yang ngomong, orang mana dia itu. Catat dan catat, dia pengadu domba. Kalau dia seorang ustadz, tanyakan kepada ustadz yang lain. Kami bisa menjawab, menjelaskan satu demi satu. Bagaimana, kenapa ini? Apa berbeda betul dengan Imam Syafi'i atau bagaimana cara memahami? Imam Syafi'i saja berbeda antara madhab beliau waktu di Irak, kemudian waktu ke Mesir. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i juga berbeda dengan Imam Syafi'i. Banyak perbedaan itu. Bukan berarti setiap perbedaan lalu dikatakan permusuhan ini. Suruh memusuhi. Allah. Apakah kita harus musuhi Imam Ahmad bin Hambal yang mengaku muridnya Imam Syafi'i gara-gara berbeda dengan Imam Syafi'i? Dari mana itu rumus? Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i, banyak pendapatnya berbeda. Apakah langsung kita katakan dia murid murtad, murid keluar? Musuhi dia. Na'udzubillah. Anda ini mohon bertanya yang membuat kalimat semacam itu. Berpikir dulu, belajar dulu, jangan begitu, mohon maaf. Jangan diadu domba umat ini. Kita ingin berdampingan yang indah. Kita perlu bersatuan umat ini. Ini adalah bermasalah menjadi umat, menjadi Masya Allah. Langsung suruh memusuhi, insya Allah musuhi. Berarti Anda musuhi saya dong, yang orang tadi itu. Orang yang musuhi umat, musuhi ini. Musuhi, saya bermadhab Syafi'i saya. Saya ikut madhab Imam Syafi'i. Waduh, innalillah. Tidak seperti itu, tolong cari. Ini orang berbahaya sekali. Orang semacam itu berbahaya. Tolong ini Anda. Kami sedikit tegas karena apa? Sudah kita perlu membangun perdamaian, ternyata dia mengungkit hal-hal masalah tahlil, masalah ini dan sebagainya. Dari kacamatanya sendiri lagi, bukan dari kacamata yang wawasan luas, yang penuh dengan wawasan. Kacamatanya sendiri sempit,
mengatakan begini-begini langsung musuhi, ngadu domba dia tidak bisa mengadu domba antara umat pengikut Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i. Innalillah, ngadu dombanya nggak main-main, menjauhkan pengikut Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Belajar apa itu yang dimaksud bermadhab, mengikuti madhab itu kayak apa. Apakah di saat Imam Nawawi berbeda dengan Imam Syafi'i lalu dia murtad kurang ajar dengan Imam Syafi'i? Banyak ikhtiarnya Imam Nawawi dalam berpendapat itu. Banyak berbeda dengan Imam Syafi'i. Apakah langsung serta-merta kita katakan Nawawi keluar dari Imam Syafi'i? Nggak bisa begitu. Yang jelas itu adalah pengadu domba dan memfitnah, membuat kerusakan orang tersebut. Semoga Allah memberikan hidayah.